24 Oktober 1945, Brigade 49 India dari pasukan Afnei, pimpinan Jenderal AWS Malabi, mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Selamat datang di Surabaya, Brigjen Malabi. Saya senang Anda datang ke sini dengan damai. Ya, terima kasih atas sambutannya. Mari masuk. Ada keperluan apa kalian di sini? Kami akan menduduki beberapa tempat penting untuk keamanan. Saya harap mereka tidak melanggar kesepakatan. Alhasil, berdasarkan beberapa pertemuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, akhirnya disepakatilah. Pertama, pihak Indonesia menyepakati untuk memberikan izin bagi sekutu Inggris untuk memasuki kota Surabaya dan menempati beberapa objek yang sesuai dengan tugas mereka. Kedua, pihak Inggris tidak melibatkan pemerintah sipil Nika maupun tentara Belanda dalam kepentingannya. Ketiga, pihak Inggris meminta agar para masyarakat sipil selain polisi istimewa dan TKR dilarang membawa atau menggunakan senjata agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang keempat, antara kedua belah pihak agar membentuk sarana komunikasi, di antaranya kontak. Namun, pihak Inggris melanggar perjanjian itu. Pasalnya, mereka menduduki tempat penting di luar kesepakatan, di antaranya kantor pos besar, gedung BPM, pusat otomobil, pusat kereta api, hingga gedung Internasio. Bahkan, pihak Inggris juga menangkap beberapa tokoh pemuda yang ada di Surabaya. Bahkan, pesawat Dakota milik Inggris terbang ke Surabaya dengan menyebarkan kertas yang berisi ultimatum Inggris. Surat yang telah ditandatangani Mayor Jenderal Houghton ini berisi ultimatum bagi para pasukan Indonesia untuk menyerah kepada pihak sekutu dalam waktu 48 jam pada tanggal 27 Oktober, tepat pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Misalnya, terjadi kontak senjata antara pasukan pemuda PRI dan pasukan Gurkha Inggris. Dan pada tanggal 28 hingga tanggal 29 Oktober 1945, pemuda TKR dan rakyat Surabaya menyerbu tempat-tempat vital di Surabaya yang dikuasai pasukan Inggris India. Tercatat, pertempuran selama 3 hari ini mengakibatkan kurang lebih 6.000 rakyat Indonesia meninggal dunia, luka-luka, dan hilang. Sedangkan pihak Inggris hanya 374 pasukan yang tewas. Karena berbagai kekacauan yang terjadi, pada tanggal 29 Oktober 1945, pimpinan Afnei, Letjen Philip Christisen, meminta bantuan kepada Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Kita harus memberikan pertumbuhan darah ini karena saya harus pergi ke Surabaya bersama Hatta. Saya akan mendampingi Anda, Pak Presiden. Akhirnya, sore harinya, Presiden Soekarno, Hatta, dan Menteri Penerangan tiba di Surabaya dan kemudian melakukan perundingan untuk meredam kemarahan pemuda Surabaya. Dalam perundingan tersebut, terdapat beberapa perdebatan mengenai sikap atas pasukan sekutu. Satu sisi ingin melakukan gencatan senjata dan di sisi lain ingin terus melakukan perlawanan kepada sekutu. Dan setelah Presiden Soekarno melakukan pertemuan dengan Malabi, akhirnya kesepakatan gencatan senjata pun tercapai. Hasilkan gencatan senjata dengan berbagai kesepakatan. Di antaranya, pertama, pamflet ultimatum
ultimatum tidak berlaku. Kedua, tentara TKR diakui oleh sekutu. Ketiga, seluruh kota Surabaya kecuali wilayah interniran tidak dijaga lagi oleh sekutu. Dan yang keempat, dibentuk biro kontak antara kedua belah pihak. Akhirnya, setelah persetujuan gencatan senjata tercapai, siang harinya, para tokoh nasional termasuk Soekarno dan Hatta pergi meninggalkan Surabaya. Inggris India termasuk Malabi diperintahkan oleh pihak Surabaya untuk keluar tanpa memegang senjata. Sedangkan di luar gedung Internasio, pasukan Surabaya memerintahkan pasukan Inggris India pimpinan Mayor Vanugopal untuk menyerahkan senjatanya. Dan saat Jenderal Malabi serta beberapa perwira keluar dari gedung Internasio, segera dilucuti dan dimasukkan ke dalam mobil oleh sebagian pemuda Surabaya. Alhasil, aksi saling tembak-menembak pun tak terhindarkan. Ironisnya, di tengah insiden konfrontasi ini, salah seorang pemuda menembak Jenderal Malabi dengan 4 kali tembakan. Seketika itu, Jenderal Malabi pun tewas. Dan oleh karenanya, perwira di samping Malabi melemparkan bom granat tangan ke sekitar pasukan Surabaya. Dan pertempuran pun semakin tak terkendali. Seiring berjalannya waktu, setelah Bung Tomo lewat siaran radionya yang berorasi untuk menghentikan pertempuran, akhirnya pertempuran pun terhenti.